Haleluya. Shalom semua saudara. Terima kasih kerana mengikut siri pembelajaran surat Wahyu ini. Kita akhirnya sampai ke bab terakhir dalam surat Wahyu, yaitu bab 22. Ini bahagian satu. Kita lihat kelimpahan hidup yang sentiasa mengalir di syurga. Amin. Sebenarnya surat ini mungkin boleh berakhir dalam bab 21. Kerana bab 21 memberitahu kita tentang tempat kediaman baru kita, syurga baru dan bumi baru. Dan Tuhan telah menunjukkan kepada kita tempat kediaman kita yang baru, sekitar kota itu, seni bina luaran dan ciri dalaman kota baru. Jadi, Wahyu boleh berakhir dalam bab 21. Tetapi kita mempunyai satu lagi bab, yaitu bab 22 ini. Sepertinya Tuhan ingin memberi kita ucapan penutupnya tentang bagaimana kita harus lebih bersedia untuk hidup menghadapi akhir zaman ini. Dan kerana bab sebelumnya, itu bab 21 berakhir dengan ciri dalaman kota syurga yang baru, Tuhan kini meneruskan bab 22 dengan memberi kita gambaran keseluruhan kota itu. Kita akan lihat sekarang ayat yang pertama. Lalu, ia menunjukkan kepadaku sungai kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari kita lihat kembali ayat yang pertama. Nah, ayat pertama ini memberitahu kita bahwa terdapat suatu sungai. Ya, terdahulu sebelum ini dalam bab 21, kita diberitahu bahwa tidak ada lagi laut di langit yang baru dan bumi yang baru kan. Tapi kenapa di sini disebut ada sungai? Yang ini bukan sungai biasa. Ia adalah sungai air kehidupan ya, yang jernih bagaikan kristal. Dan sungai ini mengalir dari takhta Allah dan takhta anak domba. Biasanya air sungai datang dari mana? Puncanya. Air sungai biasanya datang dari gunung. Saya pernah membawa keluarga saya ke beberapa sungai ya. Sabah mempunyai sungai yang sangat indah dengan pemandangan yang indah, dengan latar belakang Gunung Kinabalu itu sangat indah. Ya, air yang turun dari pergunungan dan mengalir melalui sungai ya sentiasa menyegarkan ya dan penuh dengan kehidupan di mana saja ia mengalir. Nah, gambaran di sini tentang sungai, air kehidupan adalah untuk memberitahu kita bahwa syurga akan menjadi tempat yang sentiasa mengalir dengan kehidupan. Haleluya. Dan kehidupan dalam kelimpahannya. Dan perhatikan ya, sumber sungai kehidupan ini bukanlah dari gunung. Tetapi dari mana? Dari takhta Tuhan. Oleh itu, kehidupan akan sentiasa mengalir. Sentiasa mengalir. Dan tidak akan pernah berakhir. Karena ia mengalir dari takhta Tuhan dan takhta anak domba. Ya, haleluya. Dan ini sepadan dengan janji yang Yesus katakan dalam Yohanes 4:13-14. Barang siapa minum air ini,
ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Nah, kita teruskan sekarang dengan ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ya, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya, jadi saudara, terdapat sungai kehidupan dalam ayat pertama itu, dan sekarang ayat 2 menyebut bahwa ada pohon kehidupan. Nah, kita akan ingat bahwa dalam surat Kejadian ada disebut juga pohon kehidupan di Taman Eden, ya, dalam Kejadian 2:9. Tetapi sesuatu telah terjadi kepada pohon kehidupan. Selepas Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, mereka dihalau keluar dari Taman Eden itu. Dan Tuhan telah menempatkan seorang malaikat dengan pedang yang menyala-nyala, ya, untuk menjaga pohon kehidupan itu. Nah, sejak itu manusia tidak mempunyai akses, ya, ataupun hak kepada pohon kehidupan. Nah, kini akses itu akses kepada pohon kehidupan, ya, dibuka semula kepada penduduk surga. Amin. Ya. Dan ayat 2 memberitahu kita lebih lanjut bahwa pohon-pohon kehidupan itu berbuah. Nah, sudah tentu setiap pokok ataupun pohon yang baik pasti berbuah pada musimnya. Tetapi pohon ini berbeza. Ia berbuah bukan pada musim, tetapi berbuah setiap bulan. Dan daunnya membawa kesembuhan kepada bangsa-bangsa. Nah, sudah pasti ada orang akan tertanyalah, kenapa ada kesembuhannya padahal Tuhan sudah memberitahu kita bahwa tiada lagi penyakit atau kesakitan di surga. Ya, jadi apakah penyembuhan ini? Nah, maksud asal perkataan penyembuhan di sini ialah terapia. Terapi, ya. Dari mana kita mendapat perkataan terapi lah itu? Ya, terapi. Jadi kesembuhan yang dimaksudkan adalah lebih kepada memajukan kehidupan, promote life, ya, kehidupan yang dapat dinikmati warga syurgawi, ya, ianya selaras dengan tema keseluruhan kehidupan kekal di syurga. Maka saudara, apabila kita melihat kota syurga ini, ianya bukan saja struktur, ya, yang diperbuat daripada batu-batu permata di dinding dan dasar yang mencerminkan kemuliaan Tuhan yang cemerlang. Tapi kita juga dapat melihat kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, ya, kehidupan yang memancar terus-menerus di surga. Haleluya. Bermaksud terdapat kehidupan di kota surga. There is life, ya, in heaven. Ayat yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat. Ya, kalau ada kehidupan, tidak ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Di sini kata tiada akan ada lagi laknat, ya, tiada lagi penyakit, tiada lagi kesakitan, tiada lagi virus, ya, tiada lagi sakit bersalin. Nah, ini adalah pemulihan sepenuh Taman Eden. Nah, ini benar-benar, ya, Taman Eden yang sudah berubah. Apabila manusia berdosa, ya, Tuhan mengistiharkan ada beberapa kutukan. Kutukannya, tetapi di surga yang baru Tuhan menyatakan tiada akan ada lagi laknat. Haleluya. Jika tiada lagi kutukan, maka ada apa? Ya, ada
hidup, kehidupan, ada berkat, nikmat demi nikmat akan mengalir dan mengalir di surga. Ya, dan dikatakan lagi takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, ini adalah frasa yang menarik. Nah, ia disebut 2 kali dalam ayat pertama tadi dan di sini, yaitu takhta Allah dan takhta anak domba. Nah, ada berapa banyak takhta di sana sekarang? Sebenarnya satu takhta. Satu takhta. Tetapi ada 2 pribadi yang ilahi, yaitu Allah Bapa dan anak domba. Dan dalam ayat ini selanjutnya mengatakan dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, soalannya, beribadah kepada beberapa orang. Di sini berkata beribadah kepadanya. Perkataan kepadanya adalah dalam kata tunggal. Itu singular dalam bahasa Inggris, singular dan bukan majmuk ya. Tapi di sini berkata ada 2 pribadi yang ilahi, yaitu Allah dan anak domba. Tetapi kepadanya itu merujuk kepada yang tunggal, bukan majmuk. Nah, ini memberitahu kita tentang apa? Nah, inilah yang orang katakan misteri ya. Tritunggal Tuhan yang Maha Esa. Tetapi sebenarnya tiada misteri di sini. Tuhan Yesus telah bagi tahu Allah Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu dalam Yohanes 10:30. Maksudnya, apabila Anda melihat Allah Bapa, Anda melihat Yesus. Kedua-duanya adalah satu dalam kesatuan yang sempurna, ya, tak terpisah. Wow, luar biasa ini. Nah, satu perkara lagi yang sangat penting dalam ayat ini. Kita diberitahu bahwa penduduk syurga akan beribadah kepadanya, yaitu melayannya, menyembahnya. Nah, apabila kita melayan anak domba, kita juga melayan Allah Bapa. Ya, sebab kedua-duanya adalah satu. Nah, maka ibadah, penyembahan dan pelayanan akan berterusan di surga. Nah, itulah kerja kita. Ya, dengar ya, itulah kerja kita yang utama di surga. Ya, saudara, di surga kita masih mempunyai kerja yang perlu dilakukan. Tetapi kerja yang akan kita lakukan akan menjadi sangat-sangat menggembirakan karena kita melayani Tuhan Yesus yang bertakhta. Amin. Nah, sebenarnya kerja boleh menjadi suatu kebahagiaan bukan saja di surga tetapi di bumi sekarang ini. Ada aminkah? Percaya? Ya, yaitu jika kita berpikir dari segi pandangan pekerjaan itu sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Ya, dan bukan sekadar kepada majikan atau company kita. Ya, jangan hanya pikir tentang mau makan gaji atau mau dapat ganjaran ataupun manfaat atau bonus atau faedah. Sediakan hati Anda untuk berhikmat kepada Tuhan di tempat pekerjaan Anda atau di mana saja kita berada. Sediakan hati ya untuk melayan teman-teman sekerja yang lain. Untuk menjadi saksi bagi mereka. Dan saya pikir Anda akan mendapat kegembiraan dan kebahagiaan dalam kerja Anda. Amin. Nah, seperti Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus ya, bab 10 ayat 31. Apa saja yang kita lakukan, termasuk makan dan minum pun. Lakukanlah semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Ya saudara, dan dalam Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya saudara, kita boleh berbahagia dalam pekerjaan kita di dunia ini. Ya saudara, bolehkah saya mengambil masa ini untuk mengucapkan doa yang singkat untuk kita ya dalam hal ini. Ya, saya berdoa sekarang ya.
Bapa kami yang di surga, saya ingin berdoa untuk saudara-saudari yang saya kasihi. Agar mereka akan merasa bahagia dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Dan apa saja yang mereka lakukan, biarlah semuanya adalah pelayanan kepadamu ya Bapa. Kami sadar kebahagiaan dan nikmat dalam pekerjaan itu datang hanya karena kami dengan relanya. Ya, dengan relanya menjalankan pekerjaan itu sebagai pelayanan yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan kami akan lakukan pekerjaan kami. Jangan hanya di hadapan majikan saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya Tuhan, tolonglah kami dan ingatkan kami akan hal ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendoakan ini. Amin. Amin. Ya saudara, seterusnya ayat yang keempat dan 5. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, dikatakan dalam ayat 4, mereka akan melihat wajahnya. Wow, ini adalah keistimewaan yang sangat mengagumkan. Ya, pada masa ini, sekarang ya, kita tidak mempunyai keistimewaan ini. Ya, sebenarnya Alkitab mengatakan bahwa jika sesiapa melihat wajah Tuhan, tidak akan hidup. Ya, dalam kelemahan manusia, ketidaksempurnaan, kekurangan dan kelemahan, semua kelemahan kita, ya kita memang tak dapat melihat Tuhan dalam segala kekudusan dan kemuliaannya. Sebab Yesus ataupun Allah itu adalah kudus, Allah itu adalah mulia, Allah itu adalah sempurna. Tetapi saudara, harinya akan tiba apabila kita akan dapat melihat Tuhan dan bersemuka dengan Tuhan. Wow, ini bermakna kita akan menjadi sangat suci sehingga kita dapat melihat Tuhan secara bersemuka. Wow, bayangkan itu. Maksudnya kita akan suci dan semulia Tuhan. Amin. Semulia Tuhan dan sempurna. Maksudnya tiada lagi ketidaksempurnaan, tiada lagi kekurangan. Haleluya. Nah, akhirnya ayat 5 berkata, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ini sangat menakjubkan, ya. Tuhan menciptakan segala-galanya, ya. Tuhan menciptakan segala-galanya dan kita akan memerintah semua ciptaannya bersama-sama. Apa yang telah hilang oleh manusia di Taman Eden, ya, kini telah dipulihkan sepenuhnya. Adam ya telah hilang Taman Eden, kita mendapat kembali yang lebih baik. Bukan taman, tapi syurga. Haleluya. Apabila kita menerima Kristus di bumi, ya memang kita diberi kuasa-kuasa yang tertentu ya, yaitu kuasa-kuasa dalam bentuk rohani. Yang rohani. Ya, contohnya kita ada kuasa dalam doa. Tuhan memberikan kita kuasa mengikat dan melepaskan. Ya, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Nah, kita juga mempunyai kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, ya. Tapi di surga nanti kita bukan saja mempunyai kuasa yang rohani, tapi kita dinobatkan atau dimahkotakan menjadi raja yang bertakhta dan berkuasa. Haleluya. Kita akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Bermaksud kuasa kita tidak lagi yang hanya bersifat rohani, tetapi adalah yang benar, ya, yang nyata. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan barunya. Haleluya. Maka kita dapat lihat di sini bahwa apa yang kita hilang di kejadian masa Adam,
kita dapat kembali sepenuhnya dalam surat Wahyu. Amin. Tiada lagi kematian, tiada lagi dosa, tiada lagi laknat atau kutukan, tiada lagi kesakitan bersalin. Wow, di surga kita akan menikmati kehidupan dalam kelimpahan bersama Yesus Kristus. Haleluya. Maka ayat 6 memberitahu ini. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Wow, apa yang kita pelajari setakat ini ya, bukan sahaja yang beberapa ayat pertama dalam bab 22, tetapi dari bab yang pertama hingga ke bab yang ke-22 ini, Tuhan mengatakan bahwa firman-Nya adalah tepat dan benar. Ya, saudara, begitu juga Alkitab kita. Alkitab kita dan khususnya surat Wahyu ini. Ya, bukan suatu buku fantasi. Bukan novel atau fiction size, bukan sekadar satu buku yang ditulis oleh manusia biasa. Ya, ya memang ditulis oleh manusia, tetapi ingat ya, firman Tuhan kita diilhamkan oleh Roh Kudus. Maka ia adalah firman Tuhan yang tepat dan benar. Ya, tepat karena apa yang tertulis akan segera terjadi. Ya, saudara, walaupun surat Wahyu adalah perkara-perkara tentang masa depan, tapi Tuhan berkata semuanya pasti akan terjadi. Itulah sebabnya disebutnya apa yang harus segera terjadi. Nah, tambahan pula nanti beberapa ayat kemudian dalam ayat 10 Yohanes diberitahu, ya. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Nah, saya ingin membandingkan hal ini dengan apa yang Tuhan beritahu Daniel dalam Daniel 8:26 dan Daniel 12:9. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, nah di sini berkata, sembunyikan penglihatan itu. Sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Bab 12:9 Daniel, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai bila? Sampai akhir zaman. Nah, di sini Daniel telah diarahkan Tuhan untuk menyembunyikan dan memeteraikan penglihatan dia yang telah terima daripada Tuhan. Ya, maksudnya jangan dedahkan apa yang dilihatnya. Kenapa? Karena firman itu merujuk kepada masa depan, yaitu bila? Akhir zaman. Dengar sini ya, sampai akhir zaman baru dedahkan. Belum tiba masanya untuk peristiwa itu berlaku pada zaman Daniel. Tapi saudara, sekarang dalam surat Wahyu, Tuhan memberitahu Yohanes untuk jangan menyembunyikan atau memeteraikan apa yang dilihatnya. Nah, ini ada satu maksud yang sangat penting. Apabila Yohanes menulis surat Wahyu ini, waktu atau masa akhir zaman telah pun bermula. Akhir zaman telah bermula, saudara. Kita sekarang berada dalam zaman akhir. Kita sekarang hidup dalam zaman surat Wahyu. Yesus sudah pun berdiri di ambang pintu. Bila-bila masa saja ia akan masuk, yaitu Yesus akan datang kembali. Dalam Yakobus 5 ayat 9. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya saudara, kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Yesus sudah pun berdiri di ambang pintu. Bila-bila saja ia akan masuk. Malah, bagi saya boleh gambarkan ini ya. Yesus sekarang menjenguk ke dalam bilik dari tingkap dan sedang memperhatikan apa yang kita sedang lakukan. Ya saudara, Yesus yang di ambang pintu sedang memperhatikan segala-galanya dan Yesus tahu apa yang sedang berlaku.
Yesus sudah di ambang pintu, saudara. Bila-bila saja akan masuk. Adakah kita sudah sedia menerima kedatangan Yesus? Nah, inilah yang akan kita lihat dalam bahagian yang seterusnya. Nah, sebagai preview, ya, ayat seterusnya, ayat 7 mengatakan, lihat, sesungguhnya aku datang segera. Yesus akan datang dengan segera dan akan menghakimi dunia. Kita harus bersiap sedia. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa, kami sangat bersyukur untuk firman kebenaran-Mu yang luar biasa. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau telah menunjukkan kepada kami kelimpahan hidup yang akan kami nikmati di surga nanti. Kami percaya apa yang telah ditunjukkan kepada kami dalam 5 ayat yang pertama ini adalah tepat dan benar. Ia adalah untuk mendorong kami untuk menjadi setia dan berpegang teguh kepada janji-janji warisan syurgawi yang telah menjadi milik kami. Haleluya. Kami bersyukur karena janji warisan syurgawi kami ini adalah terjamin. Kami harus hidup dalam kesyukuran dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang telah menyediakan jalan bagi kami untuk datang kepada Allah Bapa. Yesus sesungguhnya adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus, kami telah memiliki keselamatan kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan, pada janji-janji-Mu yang berharga dan sangat besar, kami berdiri teguh dan berusaha sungguh-sungguh agar panggilan kami akan makin teguh. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam usaha ini. Karena tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan itu Tuhan kami mengaku, Engkaulah Tuhan yang bertakhta, Engkaulah Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa. Amin. Ya saudara, sekian terima kasih. Ya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.